Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini saya ingin sharing tentang penggunaan database pada PHP. Pada file yang saya share di Google Classroom, itu saya simpan pada C, exam, kemudian pada bagian htdoc, saya buat folder latihan, dan di dalamnya terdapat dua file PHP. Yang pertama adalah form dan yang kedua adalah HSL atau hasil. Nah, untuk memanggil file tersebut kita bisa menggunakan browser, tetapi kita harus aktifkan terlebih dahulu exam. Ya, kita aktifkan terlebih dahulu, kemudian kita buka browser. Kita ketik localhost. Kenapa localhost? Karena di sini kita tidak terhubung ke internet dan file tersebut berada di komputer yang saya gunakan. Kemudian nama folder tersebut latihan. Folder yang ada di dalam folder htdoc latihan. Kemudian kita enter. Kemudian kita klik form.php. Nah, pada bagian nama ini kita bisa isi dengan nama yang lain, Bagas, kemudian Jakarta, karyawan swasta, daftar. Di sini query salah. Di sini query salah karena kita belum membuat database pada PHP MyAdmin. Jadi kita buat dulu database localhost garis miring PHP MyAdmin. Kemudian enter. Nah, untuk melihat database yang sudah dibuat pada script, di sini database kita buka pada bagian hasil atau HSL. Di sini database-nya adalah MySQL select database, kemudian daftar. Jadi nama database-nya adalah daftar. Sebetulnya nama database ini bisa diganti dengan nama yang lain. Misalkan pendaftaran. Kemudian kita simpan ulang file, save. Kita buat database pendaftaran. Kemudian klik create. Kemudian di sini kita buat nama table, ya. Di sini ada create new table. New table, di sini saya buat nama tablenya adalah form. Sebetulnya form bisa kita rubah dengan nama yang lain. Form. Field adalah kepala tabel atau kolom. Di sini saya membutuhkan 3 kolom untuk kolom nama, kota, maupun pekerjaan. Maka di sini field kita isi adalah 3. Kemudian klik go pada bagian sebelah kanan. Nah, apa saja nama fieldnya? Nama, kemudian tadi kota, pekerjaan. Nama kita buat variabel karakter, kemudian panjangnya nama tidak lebih dari 30 huruf. Kemudian kota, varchar, kota saya buat kira-kira tidak lebih dari 30. Pekerjaan, varchar, samakan saja semuanya 30. Kemudian klik save. Nah, sudah terbentuk field-field yang tadi dibuat. Kemudian
Kita coba klik daftar. Nah, jika inputan yang kita masukkan tadi diklik daftar, misalnya berhasil, itu akan terdapat notifikasi atau mungkin informasi berupa terima kasih telah mendaftar. Itu kita buat pada hasil .php pada di bagian bawah ini. Seperti itu. Jika inputan yang tadi tidak berhasil, maka akan terdapat tulisan query salah. Seperti itu. Nah, di sini kita back lagi pada bagian browsernya, kita input beberapa. Kemudian Vika, tinggalnya dia adalah di Tangerang, wira swasta, daftar. Kemudian yang lain Zikri, Bogor, PNS, daftar. Nah, untuk melihat record yang sudah diinput tadi, kita klik pada bagian browse. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini masih bisa di-delete untuk database ini. Jadi pada bagian form ini adalah file yang berfungsi untuk menginput data-data yang ingin kita input. Kemudian di sini berelasi dengan hsl.php dengan metode post pengiriman. Kemudian di sini ada pre digunakan sih sebetulnya jika kalian sudah pernah belajar HTML di kelas 10 atau mungkin kelas 11, pre ini digunakan untuk menyesuaikan format yang sudah kita buat. Contoh mungkin seperti ini. Tetapi jika pre ini saya hapus, maka saya terlebih dahulu, kemudian saya reload atau refresh, maka ini akan menyambung ke samping kanan karena tidak digunakan menggunakan pre atau disesuaikan. Sebetulnya sih pada bagian inputan ini bisa ditambahkan BR. Misalkan setelah kotak ini saya tambahkan BR. BR itu adalah baris baru atau pindah baris. Saya refresh. Tadi sudah saya simpan. Seperti itu. Kemudian di bagian setelah kota saya ketik BR. Saya save file, save. Kemudian saya refresh. Oh iya, maaf, penempatan saya berikan di sini. Dan seterusnya. Jika kita menggunakan BR, itu akan memperbanyak tag-tag berupa BR. Jadi kita hanya perlu menggunakan pre untuk menyesuaikan dengan format yang sudah ada di sini. Seperti itu. Kemudian pada bagian nama di sini adalah inputan, ya, berupa input teks, ya, yang nantinya terbentuk text box seperti ini, kotak. Ya. Kemudian untuk yang pada bagian kota di sini menggunakan combo box atau menu pull down. Setelah diklik itu akan muncul beberapa pilihan ke bawah. Jadi di sini menggunakan option. Option itu adalah pilihan. Jadi nanti akan memberikan pilihan. Terdapat beberapa pilihan setelah kita klik combo box tersebut. Seperti itu. Dan begitu juga pada bagian pekerjaan. Nah, kemudian
pada bagian hasil di sini terdapat dolar. Dolar ini sebetulnya sih untuk mengambil suatu nilai. Ya. Di sini metodenya adalah post nama. Nama itu adalah nama yang tadi sudah kita buat pada name. Di sini name, nama. Kemudian kota. Kemudian pekerjaan. Ini berelasi dengan kata yang ada di sini. Ya, nama, kota, pekerjaan. Jadi jika kita rubah dengan kata lain yang berbeda dengan kata yang ada pada form seperti ini, itu nanti terdapat kesalahan, pesan error. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sepertinya mungkin kalian sudah pernah belajar di kelas 10 atau kelas 11 mengenai HTML maupun PHP. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.